Ieu kuring putra Sunda, putra Sunda nu sawawa, nu bela kana dirina, jeung budaya karuhuna, ahli waris guru minda munding laya Purbasari Dayang Sumbi Sangkuria. Anda masih bersama Cybernasa yang berada di bawah naungan PT Menara Naga Samudra. Cybernasa www.cybernasa.com. Sekaligus sebagai ketua kelompok tani Giri Harja 2 ya. Giri Laya 2 ya. Begini saya kesini kan penelusuran, saya ditelepon oleh dari redaksi oleh Pak Asep. Masa silakan hubungi Bu Sumnah katanya ya. Saya langsung ke sini bersama dengan beliau. Intinya ingin tahu kisahnya bagaimana mengenai ibu waktu di sini. Ya, saya ceritakan secara singkat riwayat hidup saya ya Pak. Saya penduduk asli Desa Sukakerti, ibu dan bapak petani asli. Jadi saya dilahirkan di Sukakerti pada tanggal, kata orang tua ini saya memang nggak tahu, tanggal 16 Februari 1942. Saya adalah dari ibu itu anak tunggal Pak, nggak punya adik, nggak punya kakak gitu. Terus saya disekolahkan SR, tamat SR 6 tahun saya disekolahkan di Sekolah Guru Subang, SGB kalau dulu itu. Tahun 61 saya selesai sekolah dan tahun 1962 saya diangkat sebagai guru SD Sukakerti 1 yang di sana itu di Ciharunten. Kemudian 1962 saya menjadi guru sampai tahun 1984. Pada tahun 1984 di Desa Sukakerti ada kekosongan untuk mencalonkan kepala desa Sukakerti. Ternyata calon pada waktu itu 3 laki-laki dan saya sendiri istrinya, sehingga menjadi cemoohan orang. Mau apa katanya cewek menjadi kepala desa? Gimana kalau nanti misalnya ada kejadian, ada perampokan dan sebagainya? Saya jawab begini, diamlah, jangan bilang, karena walaupun kepala desa laki-laki enggak ngejar perampok sendiri, tapi kan banyak anggota gitu. Kalau ada hal-hal yang menyulitkan, ada atasan saya. Lihat saja nanti akhirnya, kalau seandainya saya untuk mencalonkan kepala desa itu, Tuhan yang Maha Tahu. Kalau seandainya saya terpilih menjadi kepala desa, kalau saya kira menguntungkan untuk pribadi dan warga masyarakat, oke, saya harus berhasil. Tapi kalau kira merugikan untuk pribadi dan warga masyarakat Sukakerti, biarlah, nggak jadi juga. Karena kita tidak tahu, cuma Tuhan yang Maha mengetahui. Ternyata pada tahun Juli 1984 itu, alhamdulillah saya terpilih menjadi kepala desa Sukakerti sampai tahun 1993 Pak. Alhamdulillah masyarakat berkembang baik dalam pertanian mengenai padi, nanas, singkong dan lain sebagainya. Semua masyarakat itu ambisi untuk bertani. Dan pada waktu itu alhamdulillah nggak ada hama-hama yang lain sebagainya, misalnya hama wereng, kungkang, tikus. Alhamdulillah Allah menghendaki untuk itu sehingga masyarakat bergembira. Saya terus dibina dari tingkat kabupaten dalam bidang PKK Pak. Pada waktu itu saya dilombakan PKK, berhasil sampai ke wilayah 4 Purwakarta. Cuman waktu diajukan untuk ikut lagi ke tingkat provinsi, ternyata kelas desa saya sudah sembada bukan swakarya, jadi tidak boleh. Ya akhirnya udahlah sampai wilayah 4
alhamdulillah. Kemudian ya misalnya pada tahun 1993, dari tahun 1893 itu, tahun 1987 mulai pengaspalan jalan dari Cisalak sampai Kampung Cihideng. 1988 saya dengan warga masyarakat membangun jembatan Cikidul yang menghubungkan Kampung Cihideng dengan Kampung Sukamukti, yang pada awalnya ke Kampung Sukamukti itu jembatannya itu pakai bambu, sehingga kalau pulang dari pasar itu otomatis kepleset, jatuh, belanjaan itu akhirnya merugikan. Dari mana dana untuk membangun itu? Saya mendapat subsidi, kalau dulu mah, kalau sekarang mah bantuan kan, 1 juta per tahun, Pak. Fisik harus selesai. Kemudian uang yang sekian itu enggak utuh 1 juta itu untuk itu kan. Saya mempunyai anak buah, mempunyai atasan. Masa kalau kontrol saya enggak ngasih rokok-rokokan gitu ya. Jadi enggak utuh 1 juta. Pada waktu itu alhamdulillah saya sebagai ujung tombak di Desa Sukakerti akhirnya menjadi ujung tomboknya, biarin lillahi ta'ala demi kesejahteraan warga Sukakerti. Nah, setelah dibangun jembatan Cikidul, masyarakat bekerja sama ingin masuk roda 2, apalagi roda 4. Pada waktu itu Pak, batu-batu besar menjulur ke jalan, sehingga ada orang yang bilang begini Pak, kalau bahasa Sunda nih ya, buluan belut jangan orai teuing lah ku awe ku becus lalaki oge teu aya nu ngawujud. Alhamdulillah, saya anggap perkataan itu adalah suntikan B12 untuk menambah semangat, spirit bekerja sama dengan warga masyarakat. Gimana cara pelebaran jalannya Pak? Pada hari Minggu rutin kerja bakti, yang punya sawah sebelah kiri dan sebelah kanan dimusyawarahkan mau berapa senti, apa setengah meter. Kalau sebelah kanan memberikan setengah meter, ya sebelah kiri juga setengah meter otomatis. Nah, setelah dari ujung jembatan itu mereka memberikan, otomatis spontan sampai di sana. Masa orang lain sudah ngasih, saya enggak? Setiap hari Minggu saya tidak bisa istirahat karena masyarakat yang semangat itu masyarakat Cidengirang itu Sukamukti sekarang. Jadi mereka, Bu, itu masyarakat suruh banyak di jalan. Atau orang teh yang istirahat, ya atau minggu-minggu terima. Ayolah supaya semangat tuh. Udah pakai pengeras suara katanya. Terpaksa saya beli rokok, beli makanan, beli apa. Datang ke warga masyarakat nih, bagikan. Jadi alhamdulillah kalau ada yang kerja bakti itu saya selalu membawa makanan untuk mereka, dari mana aja itunya rezekinya gitu. Kadang-kadang dari anak-anak ojek gitu, kasih santunan tuh, kasihan tuh. Nah, pada tahun 1989 ya terwujudlah jalan ke sana. Alhamdulillah, dimulai dengan masuknya roda 2, kemudian roda 4. Pada waktu itu mereka bikin tumpeng, bikin apa ya, berterima kasih di atas mobil itu Pak. Mereka bersyukur. Tahun 1989 saya mengajukan air bersih Pak. 1989 saya mendapat bantuan dari UNICEF 28 juta. Pak Bupati nanya pada saya, apakah mau menerima uang atau tahu air mengalir? Saya bilang begini, Pak, kalau uang itu ayam paling senang uang, jangan dibilang ayam mah teu beukieun lah, paling mahal pakan ayam. Saya mau terima mengalir dari Citespong sumber airnya itu sampai Kampung Junti ujung RW
4 sekarang gitu Pak. Itunya ya besi yang bagus gitu Pak. Alhamdulillah mereka bergembira mendapat air bersih gitu. Lalu saya enggak itu terus mengajukan listrik masuk desa itu Pak. Ya saya bersama komisaris Golkar, ya suami saya yang almarhum komisaris, saya sebagai kades, ya kerjasama. Itu jawaban dari Purwakarta itu, dengan sangat disesalkan permohonan Anda belum bisa dikabulkan. Ternyata pada tahun 1992 dikabulkan dan lampu menyala. Alhamdulillah. Pada waktu itu berapa biaya listrik Pak? Proyek 180.000 secara bertahap 10 kWh, datang lagi nanti 10 kWh. Saya menerima uang dari masyarakat langsung dibawa ke BJB, tidak memegang uang di rumah. Akhirnya alhamdulillah Februari 1992 lampu sudah bisa menyala, air bersih mengalir, jalan sudah diaspal, alhamdulillah. Adapun hobi saya Pak, karena waktu mengajar itu bagian kesenian dan bahasa Indonesia. Kalau kesenian paling senang saya seni Sunda Pak, seni Sunda. Kalau sekarang makan jarang lah anak-anak sekarang memakai bahasa Sunda, apalagi seni-seni Sunda. Yang sekarang mah dangdutan, organ kan itu senang. Yo Pak, alhamdulillah saya diberi panjang umur sambil sehat Pak. Dari kapan mulai saya diangkat sebagai ketua kelompok di wilayah 2? Dari tahun 1995 1995 saya menjadi ketua kelompok di wilayah 2. Kemudian 1998 saya diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Subang diundi untuk calon KTNA, kelompok tani, nelayan, dan andalan. Dari 8 calon wanita se-Kabupaten Subang, alhamdulillah saya terpilih sebagai KTNA wanita Kabupaten Subang. Kabupaten mana saja yang saya ditunjuk untuk dari Pak Gubernur harus datang ke mana, misalnya Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten apa yang Tauco itu Pak? Cianjur. Alhamdulillah saya semakin banyak kenalan. Yang tadinya waktu jadi guru itu nggak pernah nginep di penginapan, tapi setelah menjadi KTNA saya bisa mengenyam tidur di penginapan dengan sehat dan selamat. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya. Masih lanjut. Ya. Tahun 1992 kan akhir saya masa jabatan 8 tahun. Ya. Karena akan ada lagi pemilu, maka saya di PJS kan 1 tahun. Jadi saya lengser dari kepala desa itu tahun 1993. Waktu ada pemilihan kepala desa baru, lalu saya serah terima keadaan desa Sukakerti, dari mulai perbatasan, jumlah penduduk, segalanya saya serahkan kepada kepala desa baru. Cuma saya amanat kepada kepala desa yang baru, kutitipkan yatim piatu dan jompo terlantar. Tapi sekarang alhamdulillah dari pemerintah sudah diberi bansos. Alhamdulillah kata-kata saya itu terbukti, terwujud gitu. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintahan sekarang telah memperhatikan kebutuhan warga masyarakat. Semoga untuk selanjutnya bansos itu supaya tepat sasaran, itu harapan saya. Jadi sekarang ya bertahap. Semoga nanti
negara Republik Indonesia lebih maju lagi setelah presiden yang baru. Semoga bansos merata ke semua haknya gitu Pak. Di antaranya begitu. Lalu tahun 1992 itu saya pensiun dari guru dengan pensiun dini. Kata kepala dinas P&K, Bu, lengser dari kepala desa udah aja jadi kepala SD di sini. Saya jawab begini, Ibu mah cuma menyuruh orang, sekarang banyak program, udah pensiun aja. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang mengenyam gaji pensiun, syariatnya dari pemerintah, hakikatnya rezeki dari Allah. Pensiun sudah 32 tahun. Demikian diantaranya riwayat singkat saya. Semoga segala sesuatu yang telah saya laksanakan bisa menjadi kebaikan untuk seluruh warga masyarakat Sukakerti, khususnya umumnya untuk warga Indonesia. Gitu. Ya, segini perbincangan dengan Bu Sumna, ya. Mantan Kepala Desa Sukakerti, ya, yang ada di Kecamatan Cisalak, ya. Subang. Semoga ya panjang umur, amin, pengabdiannya betul-betul diterima oleh masyarakat amin. Sekitar di sini. Ya semoga ya Bu ya. Iya, amin. Ibu, Amin. sehat selalu ya. Amin. Sama-sama Ya. Pak. Semoga Bapak Makasih. juga sehat Ya. selama. Amin. Sampai jumpa ya. Terima kasih telah bergabung bersama Cybernasa. www.cybernasa.com